Dulu kita pernah bercanda gurau di ruang kerja bersama. Tapi sekarang, kita bayar rindu lewat podcast dulu ya. Welcome to Workplay Podcast. With me, Audira Amanda. Halo teman Workplay, apa kabarnya? Hari ini aku mau ngomong sama seorang Food Safety and Quality Consultant dari R&D Consulting. Jadi ceritanya itu ada nggak di sini teman Workplay yang baru-baru mau mulai usaha makanan dari rumah, atau mungkin memang sudah menjalani usaha punya jualan makanan dari rumah gitu ya. Apalagi sekarang juga makin marak ya teman-teman yang berjualan dari rumah gitu kan. Nah cuman kita juga perlu tahu nih katanya tentang apa aja sih basic food safety-nya gitu. Terus udah gitu gimana caranya kita sebagai penjual memahami standar mutu produk-produk tertentu gitu ya. Karena kan juga kalau misalnya kita baru-baru mulai jualan nih, kadang masih suka bingung ya, kok rasanya kadang kurang konsisten, bumbunya kurang apa ya gitu-gitu kan. Nah, di sini aku udah ada temanku, ada Riri dari R&D Food Consulting. Halo Ri. Hai, halo Dir. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Gimana nih? Lo sendiri baik-baik juga kan? Sehat-sehat ya pasti. Baik-baik, alhamdulillah. Nah, kita udah lama banget gak ketemu ya, Ria. Dulu nih Riri awal-awal sempat bantuin gue di Workplay for a few months ya, Ria. Awal-awal gue transitioning baru-baru mulai, lagi butuh support system. Alhamdulillah Riri rumahnya dekat, jadi waktu itu bantu-bantu jagain lapak ya. Iya, jagain lapak. Itu udah 2 tahun yang lalu kali ya? Iya, udah 2 tahun. Emang gak berasa ya waktu ya. Cepet banget. Begitu. Nah, Ri, jadi yang tadi gue bilang nih, pasti kan juga teman-teman di sini tuh banyak ya yang udah menjalani bisnis makanan dari rumah gitu kan, atau ada juga yang baru-baru pengen mulai nih, pengen jualan juga dari rumah. Nah, cuma ternyata tuh kan ada tahapan-tahapannya nih katanya kalau misalnya mau jualan makanan gitu kan. Makanya mau nanya langsung aja deh sama lo yang lebih paham gitu. Nah, gue tuh juga sempat denger nih, Ri, katanya tuh ada kategori tertentu ya untuk jenis makanan yang ingin dijual ke konsumen. Itu apa aja, Ri? Ya, jadi gini, secara garis besar itu kalau kita ngomongin usaha rumahan ya ini ya, karena kita kan UMKM yang jualannya dari rumah, itu bisa kebagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama itu pangan olahan kemasan dan juga jasa boga. Jadi kalau pangan olahan kemasan ini adalah pangan yang udah melalui proses-proses tertentu, kemudian dikemas, terus dia dijual eceran ke konsumen langsung. Dan biasanya umur simpannya itu dia di atas 7 hari. Contohnya apa nih? Contohnya bisa keripik sayur atau buah. Kan banyak yang jualan tuh. Terus juga abon, atau mungkin yang sekarang lagi marak juga frozen food ya. Frozen food bisa dari rendang, ayam ungkep, terus kayak bento-bentoan gitu ya, bento-bentoan kayak egg roll, terus chicken katsu apa segala macam, dimsum, banyak lah ya jenisnya. Nah itu kan dikemas dan dijual langsung ke konsumen, dan umur simpannya itu biasanya di atas 7 hari. Nah itu pangan olahan kemasan. Nah yang satu lagi agak kalah banyak juga jenisnya itu adalah jasa boga. Jadi kalau sebenarnya jasa boga itu kan pengertiannya pengelolaan makanan di luar tempat usaha yang berdasarkan pesanan gitu. Nah jadi kalau kita masukkan ke arah usaha rumahan atau UMKM kita ini, biasanya banyak yang menjual itu di pangan siap saji. Contohnya kan banyak ya, jadi yang memang ditujukan untuk langsung dimakan, Dir. Jadi kayak misalnya jualan mie ayam, atau ada juga yang jualan roti yang biasanya memang buat langsung dikonsumsi ya. Dan juga dessert box gitu, rice bowl segala macam. Nah itu contohnya pangan siap saji seperti itu. Dan bisa juga catering rumahan. Nah itu masuknya juga ke jasa boga kayak gitu. Jadi kayak mungkin PO-PO-an gitu kali ya, Ria. Jadi biar lebih fresh pas datang ke konsumennya gitu ya. Nah, terus dengan adanya 2 kategori ini, Ri, sebenarnya penanganannya tuh berbeda nggak sih untuk masing-masing kategori ini? Oke.
Penanganannya kalau kita lihat dari sisi good manufacturing practices-nya, jadi ini diatur berdasarkan undang-undang gitu ya. Jadi memang udah ini best practice yang memang diterapkan dalam pengelolaan industri pangan. Yang pertama itu mungkin berbeda di ketentuan pelabelan. Jadi kalau kemasan pangan olahan kemasan yang dijual langsung ke konsumen dan juga umur simpannya di atas 7 hari itu harus dikasih label. Nah, kenapa sih? Karena kan label ini kan suatu informasi yang pertama kali dilihat oleh konsumen ketika mau membeli, gitu kan. Jadi dia memutuskan nih, gue jadi beli nggak ya produk ini, gitu kan. Banyak ya di situ ya info-infonya, kayak misalnya komposisinya, masa kadaluarsanya. Nah, itu kan karena kan umur simpannya kan di atas 7 hari. Jadi pembeli itu juga mikir-mikir nih, gue jadi beli nggak ya kayak gitu. Dan juga kayak misalnya informasi terkait izin edarnya juga. Ini misalnya udah ada izin edarnya atau belum nih pangan kemasan ini gitu. Nah, kalau pangan siap saji dia tidak diharuskan untuk punya label kayak gitu. Paling kan kalau kita buka-buka PO itu dikemas sih iya, cuman paling kan dikasih brand kita gitu ya, mereknya apa nih gitu. Nah, tapi kalau secara undang-undang dia tidak diwajibkan untuk dikasih label yang berisikan informasi yang kayak pangan kemasan olahan itu tadi. Gitu. Oh, oke. Jadi makanya kalau kayak catering rumahan kadang ya diantar aja gitu ya. Mungkin kalau sekarang lebih ada yang karena ada catering diet, jadi mereka suka naruh kalori atau nutritionnya gitu ya. Oke. Nah, terus pas kita awal-awal mulai berjualan tuh ya Ri ya, kan kadang masih susah nih untuk stay konsisten ya dalam hal rasa, mungkin juga kadang juga visualnya mungkin kok beda ya hari ini, kemarin gimana gitu kan. Sebenarnya tuh ada nggak sih cara untuk para foodpreneurs ini untuk bisa menjaga mutu dan juga mempertahankan konsistensi itu ya dari segi rasanya gitu untuk produk yang mereka jual? Oke, jadi gini, sebenarnya yang namanya kan kita foodpreneurs sebenarnya starting small gitu ya, semuanya tuh dari kecil, coba-coba gitu ya. Tapi kan tidak menutup kemungkinan atau bahkan malah ada yang niatnya itu untuk menjadi besar kan, usahanya nih menjadi besar gitu. Dan itu kan memang menguntungkan banget dan udah banyak banget ya contohnya di depan mata kita yang dari usaha rumahan tuh udah produknya udah sampai mana-mana deh gitu. Padahal memang startnya dari rumah aja gitu, dari dapur sendiri gitu. Nah jadi gini, kalau kita bicara tentang mutu itu kan adalah sesuatu yang harus kita lakukan untuk bisa memenuhi ekspektasi pelanggan kita atau bahkan melebihi ekspektasi pelanggan kita. Nah, pelanggan kita itu maunya apa? Justru itu yang perlu kita cari tahu nih sebagai foodpreneurs, kita harus cari tahu karena kan produk makanan kita beda-beda nih ya. Kita harus cari tahu pelanggan kita nih maunya apa sih kayak gitu kan. Nah, untuk masalah rasa. Jadi secara general rasa itu kan adalah mutu yang ada di produk pangan kita kan ya. Nah, gimana sih caranya supaya konsisten? Nah, gini, untuk menjaga mutu yang baik itu diperlukan sebuah sistem. Jadi sistem ini adalah serangkaian proses yang dari awal nih, dari perencanaan, kemudian perlakuannya, kemudian ditinjau, kemudian nanti dievaluasi, kemudian nanti ditindaklanjuti. Nah, itu adalah namanya proses. Nah, untuk menjaga mutu yang baik, maka sistemnya harus baik, gitu kan ya. Jadi sistemnya itu gimana sih supaya baik? Salah satu caranya adalah dengan adanya dokumen pendukung. Nah, dokumen pendukung ini adalah gini deh, gampangnya adalah prosedur atau step by step yang kita lakukan itu kita tuliskan. Jadi apa yang kita lakukan kita tulis, apa yang kita tulis kita lakukan. Nah itu gimana caranya supaya konsisten ya seperti itu. Jadi setiap kali kita mau masak, kita udah ukur nih, oh bahan-bahan ini harusnya misalnya ya 500 gram atau airnya 1 liter. Jadi benar-benar terukur semua, jangan pakai feeling. Gitu. Nah itu kan biasanya harus pakai feeling kan. Iya, makanya jadi beda-beda rasanya. Benar. Jadi kalau kita sudah bisa menuliskan itu yang tadi gue bilang ya, tulis apa yang kita lakukan dan lakukan apa yang kita tulis, insya Allah sih akan konsisten ya dari segi rasa gitu. Jadi selalu terjaga. Dan juga salah satu kelebihannya itu adalah
kalau nanti bisnis kita besar, itu tidak bergantung pada orang. Jadi nggak bergantung pada orang yang masak. Jadi bergantung pada sistem. Gitu. Jadi siapapun orang yang masak, siapapun orang yang melakukan pengemasan, siapapun orang yang melakukan penerimaan bahan baku, itu nanti akan jadi sama, semuanya akan jadi standar gitu. Jadi kalau misalnya nanti akan ada nambah orang atau kadang-kadang mungkin kita dibantu ya sama ART atau kita memperlakukan tenaga kerja lain, dia keluar masuk, itu no problem buat kita karena kita udah ada sistemnya sendiri kayak gitu. Oke, jadi ingat selalu mencatat ya, kayak pencatatan itu harus rapi, jangan pakai feeling-feeling aja, karena memang terkadang kita nggak bisa selalu mengandalkan diri sendiri juga ya. Kadang kan mungkin kita lagi kurang sehat atau indera pengecap kita juga berubah rasanya jadinya kan gitu. Jadi dengan kita punya pencatatan yang baik, siapapun tadi ya kata Riri juga, kalau misalnya yang take over untuk masak gitu, misalnya rasanya udah sesuai standar yang memang udah dituliskan gitu ya Ria. Iya, betul. Oke. Nah, sekarang kita bahas soal basic food safety-nya nih, tentang keamanannya ya, pangan yang berlaku itu. Nah, sebenarnya apa aja tuh yang harus para foodpreneurs ini untuk tahu gitu? Apa aja sih sebenarnya, Ri? Oke, jadi gini. Yang pertama kita harus tahu dulu bahwa ada cemaran-cemaran yang mungkin dapat mengkontaminasi pangan kita. Cemaran itu kebagi menjadi 3. Yang pertama itu cemaran fisik, yang kedua cemaran kimia, yang ketiga cemaran biologi. Nah, cemaran fisik ini contohnya apa sih? Contohnya, ini sih udah sering banget ya, kita mungkin menemukan rambut di dalam makanan kita, atau potongan kertas, potongan plastik, bagian tubuh dari serangga, you name it lah, itu banyak banget ya kejadian dan juga sampai masuk berita. Nah, itu salah satu cemaran fisik. Jadi ada bendanya lah yang bisa kita lihat, kita ambil. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, cemaran kimia itu adalah contohnya dari penggunaan bahan-bahan tambahan yang berlebihan atau dilarang. Jadi kayak misalnya kan memang diperbolehkan ya kita pakai pengawet, sebenarnya itu diperbolehkan. Pewarna juga diperbolehkan, tapi ada batasan-batasannya dan juga jenis-jenisnya yang diperbolehkan. Itu sudah diatur oleh BPOM. Ya, mereka provide kok itu kalau untuk guidance-nya itu bisa diakses di internet gitu ya. Ketiga adalah cemaran biologi. Jadi cemaran biologi ini dia terkait dengan pertumbuhan mikroba atau bakteri selama proses pengolahan makanan itu sendiri gitu. Jadi di sini biasanya terkait dari kontaminasi dari lingkungan sekitar ke makanan itu. Nah, kontaminasinya ini bisa dari mana-mana nih asalnya, bisa dari peralatan, ya, kan kayak misalnya talenan atau pisau yang nggak bersih dicucinya, atau dari bahan mentah kita pakai buat motong, terus kita lupa ya udah ribet sendiri, terus udah jadi nih misalnya chicken katsu gitu ya, pas ayamnya mentah dipotong pakai pisau itu, udah jadi chicken katsunya mau di frozen, sebelum di frozen kita potong pakai pisau yang sama. Nah itu kan ada resiko bakterinya berpindah kan ya, dari yang pangan mentah ke pangan yang sudah matang. Kayak gitu. Selain itu juga salah satu contohnya nih, mungkin yang menangani makanannya pengelola makanannya itu lupa pakai masker, kemudian di atas makanan yang sudah jadi sudah mau dikemas batuk atau bersin. Nah itu kan kita kan nggak tahu ya kapan kita mau batuk, kapan kita mau bersin, dan apakah pas lagi batuk kita menerapkan yang kayak gini tuh yang pakai ditutup pakai siku gitu. Karena pakai tangan megang juga. Iya, kita nggak sadar gitu kan. Jadi bisa aja bakteri-bakterinya pindah ke tangan kita atau pindah langsung ke makanan gitu. Gitu. Jadi memang kontaminasi dari lingkungan kepada makanan itu sendiri. Gitu. Sehingga perlu diterapkan atau perlu diingat ada 5 kunci nih. Teman-teman Workplay ini 5 kunci keamanan pangan. Yang pertama itu kita harus menjaga kebersihan. Kebersihannya bisa kebersihan kita sebagai penjamah makanan ya, sebagai pengelola makanan, juga kebersihan lingkungan. Ya, nggak ada tikus, istilahnya gitu ya, nggak ada tikus, kecoa segala macam lah, kebersihan dapur kita. Yang kedua, kita harus pisahkan pangan mentah dan pangan matang. Nah, itu tadi contohnya kaitannya ke arah yang tadi sudah gue contohin tuh Dir ya, pisau yang sengaja kepake lah kayak gitu. Kemudian kita harus masak dengan benar. Masak dengan benar ini
Contohnya ini, kalau kita masak ayam nih ya, kadang-kadang ya, kan kalau kita masaknya nggak benar, kadang-kadang suhu dalamnya tuh masih dingin, atau kadang-kadang pas kita buka ayamnya tuh masih merah, masih merah, ada darahnya. Itu paling sering tuh biasanya ya kalau masak ayam tuh paling susah ya masaknya ya. Jadi gimana sih caranya? Caranya itu adalah kita harus punya termometer tusuk, biasanya kan dijual tuh ya, termometer tusuk untuk mengukur suhu internalnya. Pilih bagian yang paling tebal, terus coba ditusuk di antara dua sisi. Kalau suhunya paling aman itu suhunya udah mencapai minimum 90 derajat Celcius, itu biasanya bagian besar bakteri udah mati di situ, ya suhu amannya. Jadi kayak kita harus make sure pangan kita itu sudah matang secara sempurna luar dalam gitu ya. Itu yang ketiga. Yang keempat itu kita jaga makanan di suhu yang tepat. Nah ini juga ini agak tricky. Kenapa? Karena makanan yang udah matang nih kadang-kadang kita biarkan di suhu yang rentan bakteri itu untuk tumbuh terlalu lama. Nah, suhu rentannya itu antara 5 sampai 60 derajat Celcius. Ini biasanya kalau di dunia pangan disebutnya danger zone. Kenapa danger zone? Karena itu adalah rentang suhu di mana bakteri itu dapat berkembang biak dengan cepat gitu. Maksimum banget untuk kita membiarkan makanan di rentang suhu danger zone itu 4 jam. 4 jam aja. Dan terutama mungkin untuk beberapa pangan yang lebih mudah basi ya, atau lebih mudah rusak, itu 2 jam sih biasanya. Jadi ya kita sesuaikanlah dengan jenis pangan kita itu seperti apa. Gitu. Itu yang keempat. Yang terakhir, gunakan air dan bahan baku yang bersih gitu ya. Jadi dan juga baik kualitasnya gitu. Kadang-kadang bahan baku udah agak menurun gitu ya, mutunya masih kita olah kan, ya adalah mungkin beberapa ya di luar sana, tapi nggak judging sih ya, cuman ya kadang-kadang ada-ada aja kan ya, ada-ada aja. Kemudian air juga kita harus pastikan sumbernya itu bersih gitu. Jadi itu tadi sih 5 kunci keamanan pangan yang mungkin mesti diingat nih sama foodplanners yang mau bikin usaha dari rumah gitu. Oke, nah itu ada beberapa poin menarik sih yang memang tadi Riri jelasin ya, karena waktu gue kuliah di luar, mungkin juga kan Riri waktu itu sempat kuliah di luar ya, hal-hal seperti itu sangat diperhatikan banget ya Riri ya, maksudnya kayak gimana kita penggunaan utensil untuk masak bahan-bahan mentah, terutama kalau kita udah megang ayam gitu ya, itu sangat benar-benar diperhatikan gitu, karena takut salmonella segala macam. Nah di Indonesia nih memang awareness-nya masih sangat rendah gitu, jadi hal-hal itu tadi bisa berpindah bakteri segala macam itu mungkin banget terjadi. Jadi dengan adanya informasi dari Rini juga semoga teman-teman bisa lebih aware ya akan hal itu. Itu juga bisa digunakan di rumah tangga juga ya. Jadi nggak harus untuk berjualan ini gitu ya. Oke. Nah, Ri, terakhir nih Ri mau nanya Ri. Gimana? Apa sih kan juga teman-teman banyak nih yang pengen usaha makan ya, rumahannya nih supaya lebih profesional lah gitu ya. Mungkin bisa masuk ke supermarket lah, atau mungkin lebih bisa diadarin di yang mereka mau gitu ya, tempat-tempatnya gitu. Nah sebenarnya gimana sih caranya supaya para bisnis ini tuh bisa mendapatkan izin edar gitu, Ri? Oke, ya. Jadi gini, kalau kita bicara masalah izin edar itu memang istilahnya keuntungannya banyak ya, apalagi untuk kita yang dari usaha rumahan, emang kita pengen bisnis kita scale up gitulah, lebih profesional lagi, atau lebih bisa dikonsumsi oleh pasar yang lebih luas lagi gitu ya. Betul. Dan juga izin edar ini kan selain kita bisa melakukan penetrasi pasar yang lebih luas, juga izin edar itu kan salah satu bentuk upaya kita untuk melakukan perlindungan konsumen gitu ya. Jadi selain karena kan sudah dapat izin edar, berarti sudah dicek istilahnya gitu ya sama badan yang berwenang bahwa pangan ini aman dan layak nih untuk dimakan. Jadi consumer trust-nya tuh juga meningkat gitu ya dengan adanya izin edar ini gitu. Caranya gimana sih? Nah, jadi gini, kita harus tahu dulu bahwa izin edar pangan itu diterapkan hanya kepada pangan olahan kemasan yang tadi ya. Pangan olahan kemasan yang memiliki umur simpan di atas 7 hari.
Jadi kalau produknya siap saji kayak misalnya mie ayam, kemudian rice bowl dan lain-lain itu nggak perlu izin edar. Tapi ada namanya sertifikat like hygiene, itu beda lagi sama izin edar, itu kayak semacam sertifikat izin usaha gitu. Cuman kalau terkait izin edar itu tadi ya hanya untuk pangan olahan kemasan dengan umur simpan di atas 7 hari. Nah itu yang pertama kita harus tahu dulu pangan kita ini masuknya ke tingkat risiko yang mana gitu. Itu nanti akan diakses lagi juga. Jadi ada tingkat risiko ada tingkat risiko sangat rendah, sedang dan tinggi gitu. Nanti izin edarnya pun di Indonesia ini untuk pangan yang diproduksi di dalam Indonesia itu ada terbagi 2, yaitu izin PIRT itu dikeluarkannya sama Dinas Kesehatan setempat. Nah, itu biasanya untuk pangan produksi rumah tangga yang tingkat risikonya itu sangat rendah, atau sedang beberapa ya. Nah, kemudian ada juga izin BPOM. BPOM MD itu izinnya dikeluarkan oleh BPOM, dari BPOM Pusat ya, BPOM RI. Nah, itu untuk pangan rumah tangga beberapa yang tingkat risikonya itu sedang dan juga tinggi. Yang paling gampang contohnya kalau pangan usaha rumah tangganya itu frozen food ya, memerlukan lemari pendingin untuk disimpan, itu membutuhkan BPOM MD izin edarnya. Persyaratannya itu gimana? Persyaratannya yang jelas ada persyaratan administratif yang harus dipenuhi ya, kayak KTP, KK, NPWP dan lain-lain. Itu persyaratan administratif, dan juga ada persyaratan teknis. Nah, persyaratan teknis ini yang perlu disiapkan oleh teman-teman foodpreneurs nih yang memang mau berniat untuk mengurus izin edar. Nah, persyaratan teknis ini nanti berkaitan dengan adanya peninjauan atau audit dari badan tertentu untuk melihat lokasi dapur kita nih kayak gimana sih, gitu kan? Kayak gimana, nah aspek-aspeknya apa aja nih dapurnya yang dinilai. Nah, ada 7 aspek secara garis besar ya. Itu yang pertama personil. Kayak tindak tanduk kita tuh sebagai pengelola makanan seperti apa sih, hygiene sanitasinya. Nah, itu. Kedua itu bangunan dan fasilitas. Dilihat bangunannya layak apa tidak, kemudian bersih apa tidak, memungkinkan nggak sih ada tikus keluar masuk, kayak misalnya binatang-binatang kecoa apalah segala macam untuk rumah lah di dapur kita tuh memungkinkan apa enggak sih gitu. Kemudian peralatan dan perkakas itu juga terkait kebersihannya ya. Kemudian penempatannya juga yang tadi nggak boleh silang tuh, nggak boleh yang buat mentah terus dipakai buat yang matang, itu nggak boleh. Kemudian produksi dan kontrol proses. Nah, itu nanti gimana sih cara kita memproduksinya, cara kita mengontrolnya itu juga gimana. Yang kelima itu tentang kemasan dan pelabelan. Ya, apakah kemasannya udah food grade? Ya, pertama. Kemudian apakah pelabelannya itu dia sudah benar belum info-infonya yang dicantumkan? Jangan sampai menyesatkan masyarakat yang mau beli gitu. Iya. Ya kan? Kadang-kadang kan ada yang overclaim atau ada juga yang menaruh informasi yang tidak menaruh informasi yang tidak sejujurnya untuk supaya banyak yang beli gitu kan. Ada juga gitu. Nah, itu nanti ditinjau oleh badan yang bersangkutan gitu. Kemudian yang keenam itu terkait gudang dan penyimpanan dan juga distribusi. Jadi nanti dilihat nih kalau kita nyetok barang kita, bener nggak cara penyimpanannya gitu. Misalnya kalau frozen itu kan harus disimpan di suhu minimum paling baik ya, minimum itu suhu minus 18. Apa jangan-jangan frozen disimpannya di suhu yang tidak sepantasnya, kemudian mungkin dicampur sama bahan makanan lain, rumah tangga gitu, yang itu yang nggak boleh tuh. Jadi misalnya kalau kita jualan produk frozen ya udah kita harus nyetok produk kita itu di kulkas khusus dagangan kita gitu. Jangan sampai kecampur sama kulkas rumah tangga, istilahnya kayak gitu. Kemudian yang terakhir adalah dokumen dan kontrol catatan. Nah, itu salah satu yang tadi gue sempat jelasin tuh ya, dia tentang apa yang tulis yang kamu lakukan yang kamu tulis. Nah, itu salah satu penilaian sih nanti. Pasti kan biasanya kalau kita ditinjau itu kan yang audit ngelihat nih dokumen-dokumennya kita punyanya apa gitu. Kalau misalnya kita melakukan yang tidak kita tulis, nanti jadi pertanyaan dong.
kok ini sudah ada prosedurnya tapi kita ngelakuinnya beda gitu. Yang kayak gitu sih. Jadi hal-hal kayak gitu yang nanti akan ditinjau pada saat persyaratan teknis itu dilakukan oleh badan yang berwenang kayak gitu. Oke, wah lengkap banget tuh ya teman Workplay. Kalau misalnya masih ada yang ragu-ragu bisa aja langsung kontak Riri ya di R&D Food Consulting untuk tanya-tanya lebih lanjut. Cuman semoga juga teman-teman yang sedang menjalani usaha bisnis rumahan ya untuk makanan dan juga atau yang baru mau mulai, semoga juga dapat gambarannya gimana caranya, terutama untuk itu tadi ya Ria, mengenai pencemaran-pencemarannya itu ya, supaya teman-teman juga terhindar dari masalah dari pelanggan, karena kadang-kadang komplain-komplain itu walaupun bisa memberikan masukan yang membangun, kadang juga bisa bikin down juga ya. Betul. Jadi semoga dengan adanya ilmu, semoga teman-teman bisa menghindari adanya komplain yang tidak diinginkan gitu. Betul banget. Ya Ri ya. Yes. Oke, thank you so much ya Ri, udah sharing-sharing sama teman-teman Workplay. Sampai kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Oke, thank you Dir. Bye. Bye-bye.